Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, hari ini di hari Senin tanggal 31 Agustus, di penghujung bulan Agustus, alhamdulillah, saya kembali menyapa kita semua di acara tak terasa. Hari ini sudah di episode yang ke-14 Rindu Baitullah, episode yang ke-14. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, satu harapan dan doa saya hari ini untuk kita semua, semoga insya Allah Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan apapun, dan insya Allah semoga kita semua meraih keridhaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Para jamaah sekalian yang semoga senantiasa tetap optimis, tetap ikhtiar untuk mewujudkan kerinduan kita untuk datang ke Baitullah, ya, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, insya Allah. Itu doa kita semua, ya, itu doa kita semua untuk bisa datang melaksanakan ibadah haji ataupun umrah ke Baitullah, Makkah dan Madinah. Alhamdulillah, seperti biasa, kalau dua episode sebelumnya bintang tamu saya selalu berdua berpasangan, ya. Hari ini saya didampingi bintang tamu saya jauh sekali karena tadi naik pesawat nih dari Maros. Di luar daerah gitu. Kalau Maros luar daerah, Sudia lagi dari luar daerah nih. Apalagi masuk Maros, ya. Alhamdulillah, saya ditemani hari ini, ya. Kita akan bincang-bincang, ya, bersama apa nih kupanggil kaki, Mbak, Ibu, kakak. Rizky Amelia, ya. Rizky Amelia, beliau salah satu alumni Al-Jasiyah yang pernah melaksanakan ibadah umroh. Terakhir berangkat ke tahun berapa? Tanggal 24 Februari. Oh, baru-baru. Oh, yang ini ada pengalaman ini yang bisa saya. Kalau terkait tanggal 24 Februari berarti di sana kita ditutup. Iya, hari di Madinah. Berarti kita akan banyak dengarkan ceritanya, ya. Bagaimana kondisi saat di situ banyak tertunda jemaah berangkat karena corona, ya, COVID-19 melanda dunia, dan akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup. Sementara Ibu Rizky ada di sana, ya. Kira-kira bagaimana itu yang kita mau dengarkan ceritanya, tapi sebentar itu, ya. Intinya bagaimana kita ada inspirasi hari ini tentang Rindu Baitullah. 24 Februari berarti beliau pemberangkatan terakhir sebelum angkatan corona. Baik, Bu Rizky, sehat-sehat ya, Ki? Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah. Jadi tinggal di Maros memang, Bi? Aktivitas di Maros? Kemarin di Makassar, sekarang sudah di Maros. Oh, kerja di mana? Oh, enggak kerja, tetap pengacara, kurang banyak acara, ya. Baik, alhamdulillah, saya dari Al-Jasiyah mengucapkan terima kasih banyak karena mau hadir, ya, jauh-jauh dari Maros bisa hadir di sini, ya, jauh-jauh dari Maros, tapi alhamdulillah bisa menyempatkan untuk hadir di tempat ini. Baik, saya tidak lihat ini komentar. Aku lupa aku bawa HP ku, ya. Ya, bisa minta tolong, ya. Jadi saya seharusnya saya lihat ini siapa-siapa yang sudah nonton live tak. Baik, para jamaah sekalian, alhamdulillah sudah ada di HP ku, ya, supaya bisa melihat dan menyapa jamaah sekalian, ya. Menyapa jamaah sekalian yang sudah menyaksikan live kami hari ini, ya, menyaksikan live kami hari ini. Saya langsung saja bincang-bincang dengan Ibu Rizky. Mau tidak apa-apa Ibu, ya? Ada Mika? Ada. Berarti Ibu Mi. Saya kira jangan sampai dipanggil Ibu, karena belum pada ekornya. Ibu Rizky Amelia, ya, Ibu Rizky Amelia. Alhamdulillah
sudah melaksanakan ibadah umroh. Sudah berapa kali pakai umroh? Pertama kali. Berarti banyak pengalaman yang luar biasa. Apalagi baru-baru masih diingat semua ini ya, masih diingat semua. Hanya corona yang menutupnya. Baik. Terkait berniat melaksanakan ibadah umroh, semua orang ada niatnya semua. Tidak tahu itu kalau ada orang tidak berniat untuk mau melaksanakan ibadah umroh. Karena ada tahun dulu saya pernah bagi-bagi brosur, tidak mau terima brosurku, berarti tidak mau mentok berangkat umroh. Maksudku itu biar brosur ambil dulu. Siapa tahu dengan pegang brosur dimudahkan langkah. Terkait dengan berniat melaksanakan ibadah umroh, pasti sebelum kita berangkat sudah ada niat jauh sebelumnya. Kemarin jamaah yang hadir duduk di samping saya seperti kita hari ini, ada yang mengatakan sejak SD sudah berniat, ada yang mengatakan sejak SMP kepengen sekali dia berangkat umroh, akhirnya nanti 17 tahun kemudian baru diijabah untuk dia berangkat. Kalau kita kira-kira sejak kapan pertama kali kita merasa terpanggil ingin berangkat melaksanakan ibadah umroh? Ya, kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, Insya Allah. Kelas 2 SMA sudah berarti SMA kelas 2 tahun berapa itu? Saya alumni 2010, berarti 9. Berarti 2009 2020 berarti 11 tahun. 11 tahun ya. 11 tahun akhirnya terwujud di tahun ke-11 ya. Berarti pertama kali kenapa sampai kita berniat mau melaksanakan? Nah, sementara orang biasa bilang rata-rata itu untuk mau berangkat umroh atau haji, mau berangkat ke Baitullah, rata-rata itu orang tua aja biasa kan. Ini yang mau dirubah selama ini. Karena rata-rata yang saya tanya ini kan yang muda-muda semua nih yang ada. Karena semakin kesini nih episodeku, semakin muda bintang tamuku ya. Kalau 2010 berarti kelahiran 92, berarti lebih tua daripada saya ya. Saya 94. Tidak, saya 90 ya. Baik. Berarti pertama kali kita berniat kelas 2 SMA. Apa yang mendasari kita sampai kita berniat kepengen sekali untuk melaksanakan ibadah umroh? Berniat untuk ke sana ke Baitullah, karena memang ada niat dalam hati bahwa saya harus kesana. Lihat orang berangkat, orang tua atau apa sehingga terpanggil juga. Lihat orang, keluarga. Lihat keluarga berangkat. Jadi bilang tuh makin berangkat ya. Baik. Setelah kelas 2 SMA kita sudah berniat melaksanakan ibadah umroh. Apa kiat-kiat tak? Apa yang kita lakukan? Menabung kah? Atau tanya orang tua betul nggak berangkat? Atau ada yang lain kiatnya selain menabung dan orang tua. tanya orang tua saya mau berangkat melaksanakan ibadah umroh. Iya. Baik. Jadi pertama kali berniat sejak ini banyak pertanyaan ini sekitar 50 lebih ya. Jangan kita terlalu tegang. Akhirnya berangkat di tahun 2020 Februari ya. Pada saat kita di sana kemudian cerita dulu sedikit ya. Ketika mendengarkan atau sudah tahu kabarnya bahwa ditutup setiap penerbangan yang masuk di Jeddah, di Madinah semua dipulangkan kembali. Kita posisi di mana saat itu? Di Madinah. Berada di Madinah. Lihat berita. Lihat berita. Iya. Apa penyampaiannya hari itu kita? Sampai telepon teman dari Makassar, katanya ditutup. Saya bilang ya alhamdulillah saya sudah ada di Madinah sekarang. Dia bilang jadi bagaimana? Saya bilang ya alhamdulillah. Tidak ada di kendala, tidak ada kendala ya. Jadi dari Madinah ke Mekah tidak ada kendala. Alhamdulillah tidak ada. Jadi apakah harus ada penerapan protokol kesehatan hari itu? Belum ada ya. Jadi belum ketat ya. Berarti kita yang terakhir datang ke sana kemudian pulang ke semua tidak ada lagi penerbangan. Tidak ada lagi penerbangan. Baik. Akhirnya setelah kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat umroh, mencari travel, kita berangkat sama siapa? Sama tante sama sepupu. Oh, sama tante sama sepupu bertiga sampai datang ke Al Jazeera. Kalau boleh tahu dari mana kita tahu Al Jazeera sampai kita datang mendaftar umroh Al Jazeera? Kemarin itu sebelum saya berangkat kan bapak sama tante sama sepupu berangkat juga dengan Al Jazeera yang bulan Oktober dia. Jadi dengar testimoni dari mereka karena bagus akhirnya berangkat. Berarti tidak ada keraguan ini untuk mendaftar di Al Jazeera karena sudah ada contoh ya, sudah ada 4 orang kemarin berangkat bulan 10. Kemudian berangkat lewat Al Jazeera akhirnya kita juga terpanggil.
bisa berangkat ke Al Jazeera, umroh melalui Al Jazeera. Ada tidak pengalaman-pengalaman tak? Ini kan pertama kali kita menginjak tanah haram. Kita ke Madinah dulu saat itu, ke Madinah. Pertama kali kita menginjakkan kaki kita di Madinah, apa yang kita rasakan saat itu? Pada saat itu saya ada di Madinah, tenang sekali perasaanku. Yeah. Saya sampai menangis sebenarnya, ya Allah, alhamdulillah saya ada rezeki sampai ke sini. Yeah. Saya bisa mengerjakan yang tadinya mungkin orang hanya mendengar cerita kita di sana begini, ya alhamdulillah saya sekarang ada Tidak di dengar sini. bercerita, Tidak ya, dengar, dialami saya yang sendiri. menceritakan. Iya. Bukan bisa diceritakan. Jadi pas mulai gini banyak bercerita. Banyak yang bertanya-tanya. Iya. Belum bagaimana pengalaman di sana ya. Jadi perasaan pertama kali tenang ya. Tenang. Iya, tenang ketika pertama kali injakkan kaki di Madinah ya, seorang sampai menangis meneteskan air mata ketika di Madinah ya. Begitupun di Mekah. Di Mekah apa yang kita lakukan ketika di Madinah ya, perasaan sudah tenang, apa ada amalan-amalan khusus yang kita lakukan selama di Madinah, bahwa mumpun saya di Madinah ini mendapatkan pahala yang begitu banyak di Madinah. Sholat apakah? Sholat apa? Sholat duha yang tidak pernah ditinggalkan, masuk di Raudhah. Ya, betul-betul luar biasa pengalaman yang apa ya, yang tidak bisa diungkapkan, pokoknya bahagia. Tidak bisa diungkapkan bahagia dengan kata-kata, hanya lewat muka di perasaannya bagaimana. Kayak kula mau menetes air mata ini. Sampai di Mekah pertama kali melihat Ka'bah yang selama ini orang rindu datang ke Baitullah kan karena Ka'bahnya. Iya. Pertama kali saya pas malam kita sampai di Mekah, Iya. kita makan malam, habis makan malam saya bilang kapan pin kita ke Tidak sabar dia. kapan pin jadi pas selesai makan dikumpulkan sama Ustaz Muhtar, kita berangkat ke Ka'bah. Saya bilang ya Allah, mana ini jauhnya, ini mana ini Ka'bah. Pas saya lihat itu hitam, saya bilang ya Allah, betul-betul saya menangis di situ. Padahal hotel tak yang begitu dekat, tapi karena kerinduan tidak sabaran untuk mau melihat Ka'bah ya. Berarti karena mau melihat Ka'bah ada pasti doa-doa khusus yang kita panjatkan selama di sana. Saya bilang ya Allah, kalau panggillah saya kembali yang kedua kalinya. Oh, itu doa pertama. Insya Allah semoga dipanggil segera kalau sudah terbuka ya. Terus itu saja doa yang paling khusus yang kita minta. Keluarga juga ya Allah yang belum berangkat, izinkanlah dia untuk berangkat menginjakkan kaki. Masya Allah, iya. Berarti itu oleh-oleh yang terbaik dari kita bawa pulang. Kalau ditanya kayak apa oleh-olehmu, doakan kau semua di sana ya. Itu yang paling baik. Karena itu jamaah juga. Kalau keluarga kalau mau berangkat umroh itu pertama kali lu tanyakan. Oleh-oleh. Akhirnya orang tidak fokus melaksanakan ibadah di sana. Fokus cari oleh-oleh. Orang fokusnya cari oleh-oleh, tidak fokus berdoa, tidak fokus ibadah. Iya. Karena belum punya apa-apa belum pergi baru satu minggu sebelum mau berangkat banyak pesan oleh-oleh di setengah mati tombak macata celah listip ini. Akhirnya orang baru selesai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lari mencari oleh-oleh. Fokus nih mencari oleh-oleh. Iya. Baik. Jadi semua orang punya doa-doa yang khusus, doa-doa pamungkas yang ingin dipanjatkan di tempat yang mana di daerah Masjidil Haram sekitar Ka'bah yang fokus kita berdoa di bawah, kita yakin insya Allah Allah ijabah doa ini. Apa yang idola kita di tempat itu? Di Hijr Ismail. Bagaimana perjuangan masuk Hijr Ismail? Ya Allah, betul-betul perjuangan yang luar biasa, betul-betul di situ diuji kesabarannya orang. Kalau betul. memang niat kita baik untuk sampai ke situ, insya Allah pasti saja ada jalannya. Saya sampai di situ, sampai saya sholat sunnah di situ, saya bilang ya Allah, betul-betul saya selesai sholat saya pandang lagi kalau saya bilang ya Allah, kalau memang ada rezekiku ya Allah, panggil saya lagi yang kedua kalinya ke sini bersama keluarga. Jadi terasa ada kesulitan sedikit masuk ke dalam Hijr Ismail karena orang berdesakan, tapi akhirnya lolos juga. Iya, karena doa dan yakin. Sempat cium Hajar Aswad juga? Belum pernah. Ya. Memang saya sering sampaikan ke jamaah jangan terlalu berambisi cium Hajar Aswad lah, apalagi perempuan kan. Yang penting dicium jauh sama gitu. Kalau ditanya sama tetangga itu keluarga kalau pulang itu tuh tanyakan dia mencium dia ke Hajar Aswad. Kayak itu gampang-gampang. Iya, kayak itu gampang masuk. Kalau halo pergi ke situ dia bilang indah tuh nanya cium nyai pace. Kau beri ke sana.
Biasa fisiknya orang tidak sanggup ya, orang fisiknya tidak sanggup. Iya betul. Jadi para jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang di satu sisi ya ini rata-rata orang berjuang untuk memasuki Hajar Aswad, mau ke Hijr Ismail ya. Padahal ada tempat yang paling ijabah yang menurut saya tidak susah-susah masuk untuk ke dalam. Apa itu? Multazam. Karena orang fokus ke Hajar Aswad sementara multazam kosong. Disitulah, padahal di situ tempat yang paling mustajabnya doa. Ini yang biasa kesalahpahamannya orang, ambisinya Hajar Aswad, Hajar Aswad, Hajar Aswad. Ambil saya itu foto Ka'bah baru cium itu Hajar Aswad. Baik, para jamaah sekalian, ada sedikit inspirasi yang kita bisa dapatkan bahwa berniat untuk melaksanakan ibadah umroh atau haji untuk datang ke Baitullah tidak usah menunggu kita tua atau mumpung dari sekarang berniat. Kemudian Allah wujudkan, ya terserah Allah kapan Allah wujudkan. Bayangkan Ibu Rizky ini mulai dari SMA Allah wujudkan nanti 11 tahun kemudian. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ada orang yang berniat tahun ini, alhamdulillah langsung berangkat. Ada orang berniat tahun ini, tahun depan baru berangkat. Begitulah Allah memudahkan langkah kita, tergantung bagaimana ikhtiar kita, bagaimana usaha kita, dan rasa percaya diri kita dan keyakinan kita untuk senantiasa meminta apa yang kita mau. Apalagi doa-doa yang insya Allah yang selalu kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selama di Madinah Ibu Rizky, selama di Mekah, apakah tidak ada yang kita rasakan? Biasa orang bilang itu toh, dikasih takut memang ada kesulitan ada di sana. Bagaimana perasaan sana, mulus atau ada kesulitan sedikit apa? Tidak ada ya. Alhamdulillah mulus ya. Baik. Selama melaksanakan ibadah umroh bersama Al-Jasiyah, apa kira-kira kesan pesan kita terkait dengan pelayanan Al-Jasiyah? Pelayanan dari Al-Jasiyah mulai kita berangkat dari Bandara Hasanuddin sampai kita kembali ke tanah air, betul-betul pelayanan yang luar biasa buat Al-Jasiyah. Iya, alhamdulillah. Pelayanannya luar biasa. Bagaimana pembimbing ibadahnya selama di sana? Alhamdulillah dibimbing dengan betul ya. Iya, baik. Sedikit lagi, ada tidak pesan-pesan kepada jemaah bahwa mulailah dari sekarang untuk bisa mewujudkan berangkat ke Baitullah lewat apa, banyak berdoa atau apa usaha atau keyakinan yang sesuai yang kita lakukan selama ini. Iya. Kalau memang kita berniat untuk menginjakkan kaki ke Baitullah, mulailah dari niat yang tulus, yang ikhlas. Insya Allah kalau memang ada rezeki, ada bagaimanapun caranya, namanya rezeki pasti kita akan berangkat. Entah dari orang kah, dari orang lain, atau dari keluarga sendiri. Dari keluarga. Kalau memang rezeki niat yang tulus yang paling utama. Iya, baik. Ketulusan niat yang kita lakukan dalam hidup ini, insya Allah Allah akan memudahkan karena tergantung bagaimana niat dan ikhtiar usaha kita. Berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh tidak mesti bahwa kita harus punya uang pribadi, tidak mesti, karena ternyata banyak orang bisa berangkat umroh hanya dikarenakan menang undian, dihadiahkan oleh orang lain, diberangkatkan oleh keluarga, diberangkatkan oleh dinas, sehingga begitulah jalan Allah untuk wujudkan setiap niat dan kerinduan kita untuk bisa datang ke Baitullah. Tunggu apa lagi? Hari ini mulai kita berniat, mulai dari sekarang kita ikhtiar untuk bisa mewujudkan datang ke Baitullah, mewujudkan kerinduan kita untuk bisa langsung sujud rukuk di Masjidil Haram, sujud rukuk langsung di depan kiblat kita yang selama ini hanya terbayang-bayang, tetapi kita sudah berada di depan kiblat kita yakni Ka'bah. Begitupun di Madinah Al-Munawwarah, tempat kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah kita melepas rindu kita kepada Rasulullah Nabi Muhammad. Kita sempat berziarah juga ke makam Rasulullah, ya alhamdulillah, di Raudah ya, tempat paling mustajabnya doa. Sekira begitu jemaah sekalian, semoga bincang-bincang kami hari ini insya Allah menginspirasi kita semua. Sampai 14 episode kita sudah saksikan.
Kalau keyakinan kita masih ada keraguan di hati kita, banyak-banyak istighfar ya. Karena sudah episode ke-14 ini belum ada keyakinan kita untuk tetap yakin Ustaz, saya mau berangkat Ustaz, tapi keyakinan dulu supaya bisa terwujud itu doa terus menerus, ikhtiar, ada usaha, jalannya nanti Allah yang mengatur. Nanti akan ditunjukkan itu jalannya kemana, itu jalannya untuk datang ke Todo 25 nomor 36. Ini Allah nanti bimbing itu jalannya untuk bisa sampai ke Todo 25 nomor 36. Seperti halnya dari Maros bisa belok ya, sampai Todo 25. Bahkan biasa mungkin lewat tol ya, ada yang jalannya lewat tol, ada yang jalannya yang memang lika-likunya ujiannya banyak sampai bisa datang ke Todo 25 ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah ikhtiar doa kepada Allah, Allah yang akan tunjukkan jalannya. Urusannya sampai kalau sudah sampai di kantor 25 nomor 36 di Al-Jazeera, Allah yang nanti eksekusi lagi itu. Bagaimana apanya? Tergantung ikhtiar tak, tergantung doa tak, tergantung usaha tak. Insya Allah. Kalau begitu tunggu apa lagi? Datang lagi ke kantor ya. Datang lagi sekarang di sini di Jalan 25 nomor 36 Makassar. Bisa kita tanya-tanya tentang paket-paket ibadah umroh. Insya Allah kita sudah siapkan tanggal-tanggal keberangkatannya. Kalau sudah ada top keputusan dari Arab Saudi, insya Allah semua akan diberangkatkan bagi yang sudah mendaftar. Yang belum tidak mungkin diberangkatkan ya. Saya kira begitu. Insya Allah kita selalu siapkan paket bintang 3, bintang 5, 12 hari 9 hari, landing Jeddah, landing Madinah. Insya Allah hotelnya dekat hotelnya kita hari itu di mana? Di Madinah di Royal Inn, kalau iya. di Mekah di Hilton. Iya. Makkah Hotel. Dulunya Hilton, sekarang Makkah Hotel. Berarti keluar dari pintu langsung masuk Masjidil Haram. Masya Allah. Semua orang mau juga di situ supaya enak terlalu kan biasa ada tuh jauh-jauh hotelnya ya. Itu yang bikin malas orang pergi ke masjid ya. Tetapi kalau dekat tak liwa lagi kalau tidak pernah ke masjid ya. Alhamdulillah. Langsung pelataran, keluar pintu hotel langsung pelatarannya. Bahkan kalau masbuk langsung di teras hotel. Ya alhamdulillah, berarti keistimewaan di Al-Jazeera jarak hotel dekat ya. Penerbangan langsung ya, tidak transit ya. Penerbangan langsung, tidak transit, hotelnya dekat, bintang 3, bintang 5 semua dekat. Kalau bintang 5 ya pas langsung keluar, langsung pelataran. Bintang 3 sedikit-sedikit, ada agak sekitar 100 meter dari pelataran sudah sampai. Insya Allah kita semua mengutamakan Al-Jazeera. Yang paling inti kalau memang kita punya diberikan kelebihan oleh Allah dan pasti mau berhaji tak? Ada lagi niat kami memang bagi sekarang haji kan sudah umroh, pas sekarang berniat mau haji mengantar untuk haji. Insya Allah ya, daftar makin Al-Jazeera 6 tahun menunggu. Insya Allah daftar tahun ini, insya Allah minimal 6 tahun diberangkatkan. Kota pemerintah ya, harganya 67 juta porsinya ya, nomor porsi, sisanya nanti dibayar setelah 2 bulan sebelum keberangkatan ya pelunasannya. Jadi yang mau mendaftar Haji Plus bingung mau cari travel di mana, ini travel yang amanah, travel yang berizin, tunggu apa lagi? Saya sampaikan ada di Al-Jazeera sudah ada izin dari Kementerian Agama tentang pelaksanaan ibadah haji khusus, dan insya Allah harganya juga terjangkau, fasilitasnya bintang 5, harga 11.000 ya, kurang lebih 165 juta. Dan kalau bayar makin 60 lebih itu 100 juta mami. Masa tidak dimudahkan kalau sudah ada nomor polisi? Pasti Allah mudahkan itu insya Allah. Ya silahkan kita datang ke Al-Jazeera atau hubungi nomor kami yang ada di bawah ini 0811 4107 222. Saya ulang 0811 4107 222. Semoga bermanfaat hari ini. Segera berniat, segera berikhtiar, berdoa kepada Allah, mewujudkan untuk supaya Allah wujudkan kerinduan kita ke Baitullah, umroh dan haji, dan insya Allah kami Al-Jazeera siap mewujudkan kerinduan Anda, membantu sebagai perantara ya insya Allah dari kerinduan kita ke Baitullah, haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kedatangan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan hari ini, dan saya berdoa undur diri dari layar handphone Anda. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Al Jasia luar biasa, amanah melayani.